Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Rofik. Saya mahasiswa Unsia kelas IT 103 dengan NIM 20040101072. Di sini saya akan melaporkan jurnal saya tentang perkembangan teknologi komunikasi dan informatika pada zaman 4.0 menuju 5.0, mata kuliah pengantar teknologi komunikasi dan informatika. Latar belakang tugas penelitian ini saya laksanakan di lingkungan kerja saya, yaitu di SMP Negeri 9 Pekanbaru, mengenai perkembangan TIK yang ada di SMP Negeri 9 Pekanbaru. Jadi masalah muncul diantaranya adalah dari segi pendidik yang masih banyak yang belum bisa memanfaatkan teknologi yang ada di era masa kini secara optimal dalam pembelajaran. Kurikulum yang dilaksanakan dalam pembelajaran di tingkat SMP adalah kurikulum 13. Dengan kurikulum ini pelajaran TIK dihapuskan, yang berarti pekerjaan rumah para pendidik semakin bertambah, yaitu harus melaksanakan kegiatan mengajar dan belajar dengan memanfaatkan teknologi. Rumusan masalah dalam revolusi industri 4.0 dalam dunia pendidikan, baik guru dan peserta didik dituntut harus bisa bersama-sama melakukan inovasi dalam proses pembelajaran, termasuk dalam penggunaan teknologi informasi. Di sistem kurikulum 13 ini memiliki beberapa konsep dan ciri yang mendasar, yaitu pembentukan kompetensi yang dikemas secara terintegrasi dalam pembentukan karakter peserta didik, pembelajaran yang menekankan pada pendekatan saintifik dan karakter penilaian yang lebih terperinci, dan menekankan juga penilaian pada proses pembelajaran. Tujuan penelitian ini bertujuan agar nantinya baik dari segi pendidik dan juga siswa atau peserta didik sama-sama bisa memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Salah satunya adalah memanfaatkan media komputer yang dalam sistem pembelajaran di SMP Negeri 9 Pekanbaru. Selain itu juga nantinya diharapkan bisa menjadi alat ukur untuk pengambilan kebijakan oleh kepala sekolah dan juga dinas terkait serta pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru serta pemerintah Kota Pekanbaru, yang nantinya diharapkan juga bisa untuk memperhatikan dalam hal sarana dan prasarana penunjang TIK yang ada di SMP Negeri 9 Pekanbaru. Nilai positif yang dari penghapusan pembelajaran TIK ini di sekolah tingkat SMP ini itu mengharuskan semua guru mata pelajaran harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Dengan memanfaatkan media teknologi seperti internet, para guru masih bisa tetap berinteraksi dengan muridnya walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung. Seperti pada masa sekarang ini, di masa pandemi sekarang ini, guru dan siswa masih bisa bertatap muka secara daring, nggak langsung, dengan media internet. Dengan begitu bisa disimpulkan bahwa guru dan murid harus bisa menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan iptek yang ada pada masa sekarang ini. Ini mengandung arti bahwa di dalam dunia pendidikan harus bisa memanfaatkan teknologi. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pentingnya bimbingan teknis untuk para guru agar bisa mempersiapkan pembelajaran berbasis teknologi informasi. Dengan melalui BIMTEK oleh guru TIK, terutama guru mata pelajaran lainnya bisa mengetahui apa saja yang diperlukan dan harus dipelajari agar tercapai pembelajaran berbasis teknologi informasi. Dalam penelitian ini bisa didapat dari 51 orang guru yang ada di SMP Negeri 9 Pekanbaru, ada 39 guru diantaranya sudah bisa membuat media pembelajaran berbasis IT
sedangkan sisanya masih dengan konvensional atau dengan manual. Dari data ini bisa menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan sekolah sudah bisa kita rasakan manfaatnya. Terus melalui kegiatan AKM atau asesmen kompetensi minimum yang setelah dilaksanakan di SMP Negeri 9 Pekanbaru, maka didapat hasil yang berupa jawaban dan skor yang diperoleh oleh setiap individu serta didik dari kegiatan AKM tersebut. Ada beberapa kategori atau tingkatan dalam kompetensi peserta didik, itu kelompok intervensi khusus. Intervensi khusus maksudnya adalah dalam hal ini peserta didik atau murid belum mampu mengambil informasi yang ada dalam teks dalam soal tersebut di AKM tersebut, maupun belum bisa membuat interpretasi tersederhana. Itu dalam satu kelompok intervensi khusus. Yang kedua, kelompok dasar. Kelompok dasar ini bisa dikatakan sudah mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada di dalam teks, mampu membuat simpulan dan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam teks. Yang ketiga, kelompok cakap. Kelompok ini yaitu peserta didik sudah mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam satu teks. Dan yang terakhir adalah kelompok mahir, yaitu peserta didik mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, dan cara penulisan suatu teks yang bersifat reflektif terhadap isi teks. Di sini ada beberapa dokumentasi kegiatan siswa tentang pas waktu kegiatan AKM. Ini berada di dapur komputer di SMP Negeri 9 Pekanbaru, langsung diawasi oleh kepala sekolah. Juga kegiatan masih dalam kegiatan hari kedua di sesi numerasi. Yang hari pertama ini sesinya sesi literasi, yang hari kedua adalah sesi numerasi. Ini masih dalam kegiatan sesi numerasi. Ini juga ada kegiatan pelatihan TIK oleh guru TIK dan juga oleh mentor yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Sangat antusias para peserta bimbingan teknik yang diikuti oleh beberapa banyak guru-guru yang mengikuti. Kesimpulan yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan bisa diambil, yaitu bimbingan teknis bagi guru dan tenaga pendidikan sangat penting, karena dengan sendirinya akan menunjang proses belajar mengajar yang menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Mengajar dan peserta didik harus bisa saling sinergi dalam memanfaatkan teknologi informasi pada masa sekarang ini. Dalam artian dari gurunya harus bisa menjelaskan mata pelajaran yang nantinya walaupun dalam jaringan, dalam artian nggak langsung bertatap muka karena dalam masa pandemi sekarang ini. Media belajar yang interaktif sangat membantu baik dari pendidik dan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Inilah di sini para guru, para pendidik memberikan materinya secara digitalisasi agar dapat diterima secara baik oleh peserta didik. Dan juga yang terakhir adalah sarana dan prasarana harus memadai agar tercapai tujuan dalam pembelajaran berbasis teknologi. Dalam hal ini yang mempunyai
wewenang adalah para stakeholder, yaitu baik dari kepala sekolah, dari dinas pendidikannya, dari pemerintah daerah. Itulah beberapa kesimpulan dari pembelajaran yang saya sampaikan. Sekian, bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan bila sudah tidak budaya. Assalamualaikum.